Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang-panjang, gue sedikit eh, menginformasikan kepada teman-teman, eh, teman-teman setia channel DND Channel yang sudah setia kan menonton DND Channel. Kali ini gue sedikit menginformasikan bahwasanya pemilihan LMK RW 022 tahun 2024 telah selesai. Adapun kandidat tadi yang bertarung itu ada 5 paslon, ada 5 calon maksudnya. Calon pertama itu Bapak Hordin, nomor 2 Bapak Muhammad Uda, nomor 3 Bapak Yopi, incumbent, nomor 4 Bapak Nababan, dan terakhir itu Bapak Tamrin. Dan dari kelima calon ini, alhamdulillah tadi sudah selesai pemilihan dan perhitungan dan telah mencapai final, itu berhasil mengunggul dari 4 calon yang lain, yaitu congratulations, selamat kepada Bapak Muhammad Uda yang telah menjadi LMK RW 22022 yang terpilih tahun 2024 melalui demokrasi pemilihan yang diselenggarakan tadi pagi sampai tadi jam kurang lebih jam 12 selesai, 12 lewat. Sebenarnya sih gue nggak kaget sih dengan hal ini. Kenapa ini udah banyak orang yang bisa prediksi siapa yang akan bisa unggul di sini. Karena dari sebagian para calon yang sedikit banyak gue diskusi, ada 2 sih yang kemarin terakhir bisa masuk di logika gue nih. Itu satu Bapak Muhammad Uda dan satu Bapak Udin gitu. Dan selebihnya ya emang gue nggak tahu kenapa ya pasangan calon lain gue memprediksi tidak signifikan itu untuk bisa melenggang atau terpilih menjadi ketua LMK di RW 022. Karena emang sejatinya emang dari nomor apa calon nomor urut 02 ini menurut gue kuat dan emang punya kapabilitas yang baik, integritas yang bagus juga, dan dia juga punya histori yang bagus di wilayah Rasengan. Jadinya tidak apa ya, tidak munafik juga lah para pengurus wilayah dan para pemilih juga bisa ke dia larinya untuk memilih. Karena gue pribadi setelah kemarin panjang lebar sih ngomong kepada Pak Huda sebelum pemilihan, yaitu berapa waktu lalu ya, sekitar seminggu lalu kalau nggak salah. Gue ada kejadian lucu sebenarnya sih, gue podcast sama beliau cuman gagal karena podcastnya sudah berjalan sudah sampai 1,5 jam tuh, isinya muatannya bagus, isinya wah pokoknya paket komplit lah, itu isinya padat dan isinya menggelegar. Ternyata ketika mau diupload suaranya hilang, jadinya ada human error atau ya dari teknis lah, jadi gagal. Ya mungkin Allah berkata lain, berkehendak lain dengan tidak tayangnya podcast Bapak Muhammad Uda, ternyata ada hikmah di balik itu semua gitu. Pada intinya selamat kepada Bapak Muhammad Uda yang terpilih menjadi ketua LMK RW 02 2024 sampai 2029 kalau nggak salah. Semoga Bapak bisa amanah dan semoga Bapak bisa menjalankan tupoksi Bapak sebagai LMK yang sejatinya itu sebagai mitranya RT dan RW. Dan apa yang kita sampaikan kemarin, kita diskusi kemarin, Pak Uda emang berapa kali nyinggung emang dia konsen di kewilayahan seperti sampah, keamanan, dan juga dari segi kepemudaan. Yang terakhir gue bicara sama beliau bahwa dia juga akan konsen di anak muda, karena anak muda ini krisis identitas di wilayah Rosengonen sama wadah. Dan beliau orang welcome, open, terbuka kemarin ketika gue bertanya seperti apa pandangan tentang anak muda, seperti apa tentang wilayah RW 022, baik dari segi manajemen, RT dan RW,
baik dari segi keamanan ataupun lingkungan, kebersihan sampah seperti apa. Dan beliau pandangannya tuntas dijawabnya dengan baik. Ya, gue juga nggak meragukan lah kapasitas beliau karena beliau juga seorang akademisi, beliau juga seorang pergerakan aktivis. Sedikit banyak tahu pasti beliau juga paham dengan hari itu juga. Dan ternyata beliau juga emang pernah menjabat sebagai PUGP itu di di masanya Gubernur Anies. Jadi dia udah pernah duduk dari kepemerintahan di wilayah provinsi. Jadinya otomatis secara nggak langsung dia juga punya link juga di luar sana, dan menurut gua itu menjadi cikal bakal bagus lah untuk Rawasengan karena kita punya seorang sosok LMK yang bagus, yang punya jam terbang bagus, pergerakan bagus, apalagi dia otomatis punya link-link ke depan bagus. Karena menurut gue emang dia pasti punya lah ring rekanan di atas sana yang nanti bisa membawa aspirasi-aspirasi LMK atau RRW gitu ke tingkatan lebih atas di kota seperti apa gitu kan. Nah, gue pada hari ini uh, insya Allah dalam beberapa waktu dekat ini gue nanti sama tim akan mencoba menghubungi beliau. Kita akan potes kembali perihal seperti apa nanti terobosan gagasannya. Kita akan kulik kembali karena beliau sekarang udah menjadi LMK terpilih yang mungkin belum dilantik tapi sudah sah terpilih. Tadi disaksikan oleh panitia dan lain dan semua masyarakat yang ada di situ. Yang pada intinya memang hal yang baik pasti akan baik ke depan berjalan. Hal yang tidak baik ya pasti tidak akan baik ke depannya. Gitu. Proses perjalanan Pahuda menuju LMK ini emang tidak mudah. Banyak saingan-saingan yang emang apa ya, sainganan bukan dari segi kapasitas gagasan ya, tapi di luar intinya di luar dari sana lah intinya. Dan mungkin teman-teman tahu lah seperti apa dinamika politik yang ada di Rosengon. Mungkin teman-teman udah bisa ngebaca seperti apa. Oleh sebab itu, gue berharap Pahuda kalau nonton video ini, gue berharap Pahuda apa yang kita diskusikan kemarin bisa berjalan dengan baik, dan saya pribadi Pahuda akan tetap terus mengawal Pahuda seperti apa pergerakan jalannya. Dan gue masih ingat statement apa yang kita pernah bicarakan, statement Pahuda siap dikritisi, Pahuda siap dikawal, dan Pahuda siap dikasih masukan apapun seperti apa. Kritis yang kritis boleh, yang penting membangun dan mencari solusi untuk kemajuan yang lebih baik lagi gitu. Bukan kritisi dan kritis untuk menjatuhkan karakter seorang tapi lebih membangun. Ya. Sekali lagi Pahuda, congratulations, selamat dari saya pribadi dan tim DND channel podcast. Semoga Pahuda bisa menjalankan dengan baik dan amanah. Paling pertama ya Pahuda ya, amanah. Ya kita tahulah pergerakan Pahuda seperti apa. Kita tidak meragukan lagi seperti apa. Yang penting Pahuda amanah dan jangan sampai terkontaminasi dengan perpolitikan yang ada Rosengan. Dan gue yakin Pahuda bijak. Dan gue yakin juga Pahuda bisa mencerna seperti apa dinamika politik yang ada di Rosengan. Karena ini nanti akan cikal bakal depannya. Masih banyak PR, masih banyak sekali PR yang ada di Rosengan yang harus kita kerjakan. Memang kita butuh sosok seorang yang bisa mendobrak gitu. Apalagi mendobrak bukan dari segi pergerakan tapi dari segi wawasan dan gagasan yang baik untuk programnya seperti apa. Sekali lagi Pahuda selamat dan semoga lancar dalam menjalankan program dan pergerakan LMK. Dan semoga bisa membawa aspirasi kita, masyarakat, RT dan RW di tingkat yang lebih atas lagi. Lagi Pahuda terima kasih dan selamat berjuang dan semoga bisa menjadikan tolak ukur kemajuan Rawasengan. Sampai jumpa, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan gue harap teman-teman juga bisa maklumi kalah menang itu biasa, dan menurut gue inilah demokrasi gitu. Siap bertarung dan siap kalah gitu. Jadi jangan ada narasi-narasi di luar sana bahwa si A bla 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 seperti nah itulah itu dinamika. Jadinya harus paham. Kalau udah masuk politik jangan baper yang intinya. Kalau sudah ingin berpolitik jangan baper. Jangan apa-apa dikritisi baper ya kan.
Jadi harus benar bisa kontrol. Jadi kontrolin diri, kontrolin hati harus bisa. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.